Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismi Rahmiati, NPM 22144600066 dari Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran IPS SD. Silahkan simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Baik, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Siswa kelas 4 mana suaranya? Iya. Lihat kanan dan kirinya. Iya. Adakah kursi tak berpunya? Iya. Siapakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Nah, anak-anak, ada yang ingat nggak kita kemarin minggu lalu belajar tentang apa? Iya, betul sekali. Nah, hari ini ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Belum. Belajar apa? Peta. Kita akan belajar tentang peta konvensional dan peta digital. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian dan fungsi peta. Kemudian mengidentifikasi perbedaan antara peta konvensional dan peta digital. Kemudian menunjukkan cara membaca simbol, skala, dan arah mata angin pada peta. Kemudian menggunakan peta digital sederhana, misalnya Google Maps, untuk menemukan lokasi sekolah dan tempat tinggal. Kemudian yang terakhir menggambarkan peta lingkungan sekitar secara sederhana dengan simbol konvensional. Nah, anak-anak, kalian pernah nggak berjalan ke rumah teman kalian kemudian kalian tersesat? Enggak. Atau pernah ke suatu tempat terus tersesat? Pernah nggak? Pernah. Nah, gunanya peta itu, jadi gunanya peta itu adalah bisa menunjukkan arah tempat kalian tinggal. Nah, ada yang tahu nggak pengertian peta itu apa? Belum. Nah, pengertian peta konvensional. Nah, peta adalah gambaran permukaan bumi di bidang datar yang menggunakan skala tertentu. Peta membantu kita untuk mengetahui letak, arah, dan bentuk suatu wilayah. Nah, peta konvensional adalah peta yang dibuat dan disajikan dalam bentuk cetak atau media fisik seperti kertas, kemudian papan, dan kain menggunakan simbol-simbol kartografi. Nah, di sebelah sini, ini tuh contoh media dari peta konvensional. Kemudian yang di sini juga peta konvensional berupa papan. Nah, di belakang kalian juga ada peta konvensional Provinsi Jawa Tengah. Nah, kemudian selanjutnya ada pengertian peta digital. Peta digital adalah peta yang bisa dilihat lewat alat elektronik, misalnya handphone, kemudian tablet, dan komputer. Nah, peta ini muncul di layar dan bisa diperbesar, diperkecil, digeser, bahkan bisa menunjukkan jalan yang harus kita lewatkan. Nah, bedanya peta konvensional dan digital. Nah, peta konvensional itu biasanya kalau mau diperbarui itu butuh waktu yang lama karena dia bentuknya
jalan kemana, itu biasanya langsung muncul. Selanjutnya ada manfaat peta konvensional dan peta digital. Yang pertama ada peta konvensional, manfaatnya yang pertama menunjukkan lokasi suatu tempat, kemudian menentukan arah dan jarak antar wilayah. Nah, di sini kan bisa terlihatkan jarak antar wilayah itu bagaimana secara jelas. Kemudian membantu merencanakan perjalanan, kemudian menjelaskan keadaan alam. Nah, seperti yang kalian lihat itu di sini, di belakang kalian, itu kan biasanya ada sungai, terus gunung, itu alamnya terlihat. Kemudian ada manfaat peta digital. Yang pertama ada menunjukkan arah dengan cepat, bisa diperbesar dan bisa diperkecil. Kemudian yang B yang C informasinya selalu diperbarui. Kemudian yang D mudah dibawa kemana saja. Nah, kalau misalnya peta konvensional kira-kira bisa nggak dibawa ke mana-mana? Nggak bisa. Terus kalau peta digital bisa nggak? Bisa. Kemudian menampilkan banyak informasi. Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, kalau misalnya peta digital itu biasanya lebih mudah dan lebih cepat. Apalagi sekarang udah zamannya AI kan. Biasanya kalian kalau misalnya nyari sesuatu tempat itu langsung muncul, langsung bisa. Kemudian yang F dapat memberi petunjuk melalui suara. Kalian pernah nggak menggunakan Google Maps terus keluar suaranya? Pernah. Oke, seperti itu ya. Nah, lanjut ke unsur-unsur peta. Nah, sebuah peta biasanya memiliki unsur berikut. Yang pertama ada judul. Nah, kalau misalnya nih, ini tuh nggak ada namanya. Kalian tahu nggak ini peta apa? Nggak tahu, maka peta itu harus memiliki unsur judul. Contohnya peta provinsi Jawa Tengah, Kalimantan, dan lain sebagainya. Kemudian B, legenda, yaitu memiliki keterangan arti simbol pada peta. Kalian tahu nggak simbol-simbol peta itu ada apa aja? Belum. Nah, biasanya itu ada di bawah peta itu ada keterangannya, kayak misalnya jembatan, pegunungan, bandara, itu biasanya ada di peta. Kemudian ada simbol. Nah, simbol gambar sederhana untuk mewakili objek, misalnya gunung, jalan, dan sawah. Selanjutnya yang E, arah mata angin yang menunjukkan letak utara, selatan, barat, dan timur. Kemudian jenis-jenis peta. Nah, peta itu ada dua. Yang pertama ada peta umum yang menunjukkan keadaan seluruh permukaan di bumi, seperti peta Indonesia misalnya, peta ASEAN, terus peta dunia. Kalian pernah nggak lihat peta dunia? Pernah. Kemudian yang selanjutnya ada peta kedua, peta khusus yang menunjukkan informasi tertentu, misalnya curah hujan, peta jalur transportasi. Nah, anak-anak, kalian udah bisa nggak membaca peta? Belum ada yang bisa. Nah, perhatikan judul peta, mengetahui isinya. Nah, cara membacanya yang pertama itu lihat skala yang diperkirakan melalui jarak, kemudian menggunakan arah mata angin untuk menentukan posisi kalian. Kemudian C, simbol dan legenda untuk memahami info yang ditampilkan. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kira-kira udah paham belum? Sekarang Ibu ada media digital. Nah, ini salah satu contoh peta digital. Nah, kira-kira bisa diperbesar nggak atau diperkecil? Bisa. Coba Mbak Malika maju ke depan, cobain. Bisa nggak diperbesar dan diperkecil medianya? Nih, dari sini ya. Ayo coba. Tuh, kelihatan nggak?
Ada yang mau nyoba lagi? Beda. Nah, itu bisa diperkecil. Silakan duduk kembalikan. Nah, itu bisa diperkecil dari besar ya. Nah, kalau kalian mau mencari tempat atau tempat tinggal kalian, bisa di search ya. Nah, misalnya mau daerah mana? Aceh. Nah, kalian tinggal ketik aja Aceh. Nanti biasanya di petanya bisa keluar gambar Aceh. Paham sampai sini? Nah, sekarang kita menonton video berikut ya tentang peta. Peta adalah gambar sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Peta dapat berbentuk kumpulan peta yang disebut atlas atau dapat juga berbentuk bola tiruan bumi yang disebut globe. Komponen atau unsur-unsur peta sangat berguna untuk membaca dan memahami isinya. Berikut ini beberapa unsur-unsur peta yang penting. Pertama, judul peta. Judul peta menunjukkan isi yang akan digunakan dalam gambar peta, biasanya terletak di bagian atas. Yang kedua, skala peta. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan antara jarak sesungguhnya dan jarak yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol peta. Simbol peta adalah lambang gambar atau warna yang digunakan untuk memberikan tanda objek yang terdapat pada suatu wilayah. Warna hijau merupakan wilayah dataran rendah, warna kuning merupakan wilayah dataran tinggi, dan biru merupakan perairan. Yang keempat, legenda atau keterangan peta, yaitu penjelasan simbol-simbol yang ada pada peta. Yang kelima, inset. Inset berbentuk peta kecil yang disisipkan untuk memperjelas salah satu bagian dari peta. Yang keenam, garis astronomis, yakni garis khayal di atas permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang dan garis bujur. Garis bujur merupakan garis tegak dari utara ke selatan dan garis lintang adalah garis yang mendatar dari timur ke barat. Yang ketujuh, garis tepi, yaitu garis yang digunakan untuk membatasi ruang peta, biasanya berbentuk segi empat. Yang terakhir, arah mata angin, berfungsi sebagai petunjuk arah mata angin. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Udah paham semua? Nah, sekarang Ibu punya lembar kerja peserta didik. Nah, di sini kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, cara mengerjakannya, di sini ada peta digital. Nah, peta digital ini kan belum ada isinya. Nah, kalian tentukan, misalnya nomor 2 itu apa, bagian apa unsur dalam peta. Kemudian yang ketiga itu apa, paham? Nah, lanjut ke FKPD yang untuk peta konvensional. Nah, kalian mencocokkan gambar yang di sini. Ini ada simbol-simbolnya. Nah, kalian mencocokkan simbol apa yang cocok di sebelahnya, paham? Nah, sekarang Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, Afifah sama Mas yang di belakang ini bertiga berkelompok. Kemudian yang bertiga ini kalian satu kelompok, dua, terus yang ini. Baik, dibagikan dulu ya peta-petanya.
Yang pertama kami menjawab gunung, yang kedua kami menjawab jembatan, yang ketiga kami menjawab bandara, yang keempat kami menjawab kota, dan yang kelima kita menjawab ibu kota provinsi. Coba kelompok lain, jawaban dari kelompok 1 benar atau tidak? Benar. Tepuk tangan dulu di kelompok 1. Nah, lanjut ke peta digitalnya, Mas. Ayo. Ini apa, teman-teman? Ya, apa? Kita Indonesia. Coba kita lihat kelompok 1 benar nggak jawabannya? Masa benar masa. Coba ulang lagi bacanya nih, Mas. Nomor 1 ada Skala 2 judul 3 geda 4 arah mata angin 5 inch. ada yang salah nggak? Ada. Kira-kira yang salah nomor berapa? Nomor 3. Jawaban yang benar apa? keterangan simbol beta dan keterangan. Nomor 1. Terus ada yang salah lagi nggak? Botol. Nah, tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Karena kelompok 1 udah berani jawab, ibu kasih hadiah. Nah, silakan untuk kelompok 1. Ada yang mau maju nggak untuk mempresentasikan hasil diskusinya lagi? Dua atau tiga yang mau maju? Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kalian dari kelompok berapa? Kelompok 2. Oke, coba presentasikan apa yang kalian udah diskusi. Teman-teman. Simultan. Tentu seperti kali ini kita melihat gunung. Simbol kedua kami mendapatkan jembatan. Simbol ketiga jembatan bandara. Dan simbol keempat kita mendapatkan ibu kota provinsi. Simbol kelima kita mendapatkan kota. Betul nggak jawaban kelompok 2? Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Ya, coba deh. Nomor 1 kami menjawab skala. Nomor 2 judul peta. Nomor 3 simbol peta dan keterangan. Nomor 4 arah mata angin. Nomor 5 Indonesia. Betul atau salah yang jawaban kelompok 2? Betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Teman-teman, Ya. Nah, sekarang ibu mau tanya, kalian udah benar-benar paham atau belum? ya Allah. Sekarang ibu ada lembar evaluasi yang akan dijawab sendiri-sendiri. Kalian nggak boleh nyontek, harus kerja sendiri ya.
Kalau misalnya nggak bisa jawab, jangan tanya temennya, tanya ibu aja ya. Kalau ada yang kesusahan, nggak boleh nyampe temennya, harus kerja sendiri, kan udah dijelaskan. Kita belajar apa aja? Kita belajar tentang peta, terus unsur-unsur peta. Kemudian apa lagi? Manfaat peta. Mbaknya ngomong ini, mau menyimpulkan ya? Coba. Apa aja tadi? Ya. Kemudian unsur-unsur peta, manfaat peta. Peta apa yang kita pelajari? Konvensional dan iya, terus ada lagi? Dari saja. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Afifah. Ada yang lagi ya, silakan. Nah, gimana perasaan kalian setelah kalian sudah belajar peta? Gimana pembelajaran ini? Menyenangkan. Kita nyanyi dulu ya. Tahu? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Nah, kita nyanyi dulu ya. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, peluk temannya. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang pahlawan. Nah, anak-anak, kalian jangan lupa belajar. Nah, mungkin sekian pembelajaran kita pagi hari ini. Ibu tutup. Dan kita berdoa untuk pulang yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Selamat siang guru. Selamat siang kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.